Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawijatil Hasanah dan teman saya Alisa Supia. Kami dari kelompok 5, kelas 3A, program studi D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin. Di sini kami akan menampilkan video pembelajaran Hukum Bisnis Syariah dan Cyber 2 dengan dosen pengajar Bapak Haji Mairijani MAG. Kami akan membawakan tentang syirkah. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya Lisa Supia. Pengertian syirkah secara terminologis, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, syirkah musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Rukun syirkah menurut ketentuan syariah Islam adalah 1. Sihat, lafaz akad. 2. Orang, pihak-pihak yang mengadakan serikat, yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan. 3. Pokok pekerjaan bidang usaha yang dijalankan, yaitu dalam berserikat atau kerjasama mereka orang-orang yang berserikat itu menjalankan usaha dalam bidang apa yang menjadi titik sentral usaha apa yang dijalankan. Orang-orang yang berserikat harus bekerja dengan ikhlas dan jujur, artinya semua pekerjaan harus berasas pada kemaslahatan dan keuntungan terhadap syirkah. Bagian pertama, ketentuan umum syirkah. Pasal 134. Syirkah dapat dilakukan dalam bentuk syirkah amwal, syirkah abdan, dan syirkah wujud. Pasal 136. Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak, pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama. Masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal. Pasal 135. Syirkah amwal dan syirkah abdan dapat dilakukan dalam bentuk syirkah inan, syirkah mufawadhah, dan syirkah mudharabah. Pasal 137. Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak, pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama. Bagian pertama, ketentuan umum syirkah. Pasal 308. Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak atau lebih yang memiliki keterampilan untuk melakukan usaha bersama. Pasal 139. 1. Kerjasama dapat dilakukan antara pemilik modal. 2. Dalam kerjasama mudharabah, pemilik modal tidak turut serta dalam menjalankan perusahaannya. 3. Keuntungan dalam kerjasama mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung hanya pemilik modal. Bagian pertama, ketentuan umum syirkah. Pasal 140. 1. Kerjasama dapat dilakukan antara pihak pemilik benda dengan pihak pedagang karena saling percaya. 2. Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, pihak pedagang boleh menjual benda milik pihak lain tanpa menyerahkan uang muka atau jumlah atau jaminan berupa benda atau surat berharga lainnya. 3. Pembagian keuntungan dalam syirkah al-wujud ditentukan berdasarkan kesepakatan. 4. Benda yang tidak laku dijual dikembalikan kepada pihak pemilik. 5. Apabila barang yang diniagakan rusak karena kelalaian pihak pedagang, maka pihak pedagang wajib mengganti kerusakan tersebut. Bagian pertama, ketentuan umum syirkah. Pasal 141. 1. Setiap anggota syirkah mewakili anggota lainnya untuk melakukan akad dengan pihak ketiga atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan syirkah. 2. Masing-masing anggota syirkah bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad yang dilakukan dengan pihak ketiga atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan syirkah.
ketiga, seluruh anggota syirkah bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu anggotanya yang dilakukan atas persetujuan anggota syirkah lainnya. Bagian pertama, ketentuan umum syirkah. Pasal 142. Semua bentuk akad syirkah disyaratkan agar pihak-pihak yang bekerja sama harus cakap melakukan pembuatan hukum. Pasal 143. Akad kerjasama dengan saham yang sama terkandung syarat suatu akad jaminan atau kafalah. Pasal 144. Syirkah dengan salam tidak sama, hanya termasuk akad keagenan wakalah dan tidak mengandung akad jaminan kafalah. Pasal 145. Akad yang tidak disertai dengan jaminan tidak berakibat saling menjamin. Bagian kedua, syirkah akwal. Pengertian, akad yang tidak disertai dengan jaminan tidak berakibat saling menjamin. Pasal 146. Dalam kerjasama modal, setiap anggota syirkah harus menyertakan modal berupa uang tunai atau barang berharga. Pasal 147. Apabila kekayaan anggota yang akan dijadikan modal syirkah bukan berbentuk uang tunai, maka kekayaan tersebut harus dijual dan atau nilai terlebih dahulu sebelum melakukan akad kerjasama. Bagian ketiga, syirkah abdan. Pasal 148. 1. Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur. 2. Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dan atau hasil. Pasal 149. 1. Jaminan boleh dilakukan terhadap akad kerjasama pekerjaan. 2. Penjamin akad kerjasama pekerjaan berhak mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan. Pasal 150. 1. Suatu akad kerjasama pekerja. Pasal 150. Suatu akad kerjasama pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja. 2. Pembagian tugas dalam akad kerjasama pekerjaan dilakukan berdasarkan kesepakatan. Bagian ketiga, syirkah abdan. Pasal 151. Para pihak yang melakukan akad kerjasama pekerjaan dapat menyertakan akad ijarah tempat dan atau upah karyawan berdasarkan kesepakatan. 2. Akad kerjasama pekerjaan dapat berlaku ketentuannya yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan. Pasal 152. Para pihak dalam syirkah al-inan tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal. Pasal 153. 1. Para pihak dalam syirkah abdan dapat bersepakat untuk mengerjakan pesanan secara bersama-sama. 2. Para pihak dalam syirkah abdan dapat bersepakat untuk menentukan suatu pihak untuk menerima pekerjaan serta pihak lain melaksanakannya. Selanjutnya saya akan bacakan kepada teman saya. Selanjutnya ada pasal 154 ayat 1. Semua pihak yang terikat dalam syirkah abdan wajib melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh anggota syirkah lainnya. Ayat 2. Semua pihak yang terikat dalam syirkah abdan dianggap telah menerima imbalan apabila imbalan tersebut telah diterima oleh anggota syirkah lainnya. Selanjutnya ada pasal 155 ayat 1. Bila pemesan mensyaratkan agar salah satu pihak dalam akad kerjasama pekerjaan melakukan sesuatu pekerjaan, maka pihak yang bersangkutan harus mengerjakannya. Ayat 2. Pihak yang akan mengerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dapat melaksanakan pekerjaan setelah mendapat izin dari anggota syirkah yang lain. Ayat 3. Pihak yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas berhak mendapatkan imbalan atau tambahan dari pekerjaannya. Selanjutnya ada pasal 156 ayat 1. Pembagian keuntungan dalam akad kerjasama atau pekerjaan dibolehkan berbeda dengan pertimbangan salah satu pihak lebih ahli. Ayat 2. Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, maka keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal. Selanjutnya ada pasal 157.
Kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerjasama pekerjaan didasarkan atas modal dan atau kerja. Pada pasal 158 yang berbunyi para pihak yang melakukan akad kerjasama atau pekerjaan boleh menerima uang muka. Selanjutnya pada pasal 159 yang berbunyi karyawan yang bekerja dalam akad kerjasama pekerjaan dibolehkan menerima sebagian upah sebelum pekerjaannya selesai. Pada pasal 160 yang berbunyi penjamin dalam akad kerjasama pekerjaan dibolehkan menerima sebagian imbalan sebelum pekerjaannya selesai. Pada pasal 161, para pihak yang tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad kerjasama pekerjaan harus mengembalikan uang muka yang telah diterimanya. Pada pasal 162, hasil pekerjaan dalam transaksi kerjasama pekerjaan yang tidak sama persis dengan spesifikasi yang telah disepakati, maka diselesaikan secara musyawarah. Selanjutnya ada pasal 163 yang berbunyi kerusakan hasil pekerjaan yang berada pada salah satu pihak yang melakukan akad kerjasama pekerjaan bukan karena kelalaiannya, pihak yang bersangkutan tidak wajib menggantinya. Pada pasal 164 ayat 1, akad kerjasama pekerjaan berakhir sesuai dengan kesepakatan. Ayat 2, akad kerjasama pekerjaan batal apabila terdapat pihak yang melanggar kesepakatan. Selanjutnya ada bagian keempat yaitu syirkah mufawadah. Pada pasal 165, kerjasama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan atau kerugian dibagi sama. Pada pasal 166, pihak dan atau para pihak yang melakukan akad kerjasama mufawadah terikat dengan perbuatan hukum anggota syirkah lainnya. Pada pasal 167, perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad kerjasama mufawadah dapat berupa pengakuan utang, melakukan penjualan, pembelian, atau penyewaan. Pada pasal 168, benda yang rusak yang telah dijual oleh salah satu pihak anggota akad kerjasama mufawadah kepada pihak lain dapat dikembalikan oleh pihak pembeli kepada salah satu pihak anggota syirkah. Pada pasal 169 ayat 1, suatu benda yang rusak yang sudah dibeli oleh salah satu pihak anggota akad kerjasama mufawadah dapat dikembalikan oleh pihak anggota yang lain kepada pihak penjual. Pada ayat 2, pihak penjual dan atau pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menuntut harga barang itu dari anggota syirkah yang lain berdasarkan jaminan. Pada pasal 170, kerjasama mufawadah disyaratkan tiap anggota syirkah harus sama, baik dalam modal maupun hasil. Pada pasal 171, setiap anggota dalam akad kerjasama mufawadah dilarang menambah harta dalam bentuk modal atau uang tunai atau harta tunai yang melebihi dari modal kerjasama. Pada pasal 172, apabila syarat dalam akad syirkah mufawadah tidak terpenuhi, maka kerjasama tersebut dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak menjadi syirkah al-inan. Selanjutnya ada bagian kelima yaitu syirkah al-inan dalam pasal 173 ayat 1 yang berbunyi syirkah inan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan atau kerja. Pada ayat 2, pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pada pasal 174, dalam syirkah al-inan berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya. Pada pasal 175 ayat 1, para pihak dalam syirkah al-inan tidak wajib untuk menyarankan semua uangnya sebagai sumber dana modal. Pada ayat 2, para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal syirkah al-inan. Selanjutnya pada pasal 176, 76, akad syirkah inan dapat dilakukan pada perniagaan umum dan
dan atau perniagaan khusus. Pada pasal 177 pada ayat 1, nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam syirkah alinan wajib ditanggung secara proporsional. Pada ayat 2, keuntungan yang diperoleh dalam syirkah inan dibagi secara proporsional. Selanjutnya ada bagian ke-6 yaitu syirkah musytarakah. Pada pasal 178, perubahan bentuk kerjasama dapat dilakukan dengan syarat disetujui oleh para pihak yang bekerja sama. Pada pasal 179, pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dinilai secara proporsional. Pada ayat 2, apabila para pihak tidak memperjalankan pembelian mengenai pembagian keuntungan dan kerugian, maka keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan keseimbangan, sedangkan mereka yang hanya menyertakan keahliannya mendapatkan bagian yang sama dengan pemodal terendah. Pada pasal 180, dalam kerjasama modal yang disertai dengan kerjasama pekerjaan, maka pekerjaan dinilai berdasarkan porsi tanggung jawab dan prestasi. Pada pasal 181, setiap pihak yang melakukan kerjasama berhak menjual harta bersama untuk mendapatkan uang tunai atau cicilan sesuai harga pasar. Selanjutnya ada pada pasal 182, apabila salah satu pihak yang bekerja sama menggunakan modal syirkah untuk membeli benda yang sejenis dengan benda yang mereka perniagakan, maka benda itu menjadi benda syirkah. Selanjutnya pada pasal 183 ayat 1, apabila salah satu pihak yang bekerja sama yang telah melakukan transaksi menunjuk orang lain untuk menjadi wakilnya agar menerima uang dan atau surat berharga lainnya dari harta yang dijual, maka pihak lain tidak dapat memecat wali itu. Pada ayat 2, hanya pihak yang menunjuk yang berhak memecat wakil yang ditunjuknya. Pada ayat 3, pemecatan wakil oleh pihak lain yang bekerja sama dapat dilakukan apabila telah menerima pendelegasian dari pihak lain yang berhak. Selanjutnya adalah dari pasal 184, tidak satu pihak pun yang boleh meminjamkan harta syirkah kepada pihak ketiga tanpa izin dari anggota syirkah lainnya. Pada pasal 185, biaya perjalanan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bekerja sama untuk kepentingan usaha bersama dibebankan pada biaya syirkah. Pada pasal 186 atau pasal terakhir dalam syirkah, setiap pihak anggota syirkah boleh mengendalikan harta syirkah atau menerima harta gadal, mengembangkan usaha dengan barang syirkahnya ke luar negeri, dan membuat kerjasama dengan pihak ketiga dengan izin semua pihak yang bekerja sama. Sekian penjelasan mengenai syirkah dari kelompok 5. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video pembelajaran ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.